Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, saya akan menanggapi Scott orang Indonesia dan kawan-kawannya yang membahas tentang kesuksesan Nabi Muhammad SAW. Dan untuk para pemirsa yang ingin mendukung atau mensupport kegiatan Esa, link saya sertakan di kolom deskripsi. Atas dukungan dan doanya, Esa mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah membalasnya dengan berlipat-lipat. Amin. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat dan tanggapi poin per poin. Check it out. Saran dari 10 kesuksesan itu kayaknya punya efek, Pak ya. Punya efek bagaimana, Pak? Ya bagi Muslim. Karena kalau kita tanya, mungkin ada pernyataan-pernyataan mereka bahwa Mr. M sudah ada di surga. Tapi pada kenyataan kalau kita baca di Bukhari 3156, ya kalau bisa saya katakan bisa-bisa ini sebuah klaim. Bukhari 3156. Ya. Oke, saya coba share ya Pak. Sebentar. Oke, ini saya sebentar. Ini ya, Pak? Ya, Bukhari 3156 mengenai kebangkitan itu. Oke, ini Abu Hurairah berkata, ada dua orang laki-laki sedang saling mencaci. Yang satunya seorang Muslim dan satunya lagi orang Yahudi. Berkata laki-laki Muslim, demi zat yang telah memilih Muhammad untuk seluruh alam. Dia bersumpah dengan cara sumpah yang semestinya sebagai Muslim. Dan berkata laki-laki Yahudi, demi zat yang telah memilih Musa di seluruh alam. Seketika itu, laki-laki Muslim mengangkat tangannya dan menampar orang Yahudi itu. Maka orang Yahudi itu pergi menemui Nabi dan mengabarkan peristiwa yang terjadi antara dirinya dan orang Muslim itu. Kemudian Nabi memanggil orang Muslim itu dan bertanya perihal kejadian itu. Lalu Muslim itu memberitahu beliau. Maka Nabi berkata, janganlah kamu lebihkan aku terhadap Musa, karena nanti saat seluruh manusia dimatikan dan akulah orang yang pertama kali dibangkitkan. Namun saat itu aku melihat Musa sedang berpegangan sangat kuat di sisi arsy. Aku tidak tahu apakah dia termasuk orang yang dimatikan lalu bangkit lebih dahulu daripada aku, atau dia termasuk di antara orang-orang yang dikecualikan atau tidak dimatikan. Nah, tapi kan Muhammad nggak bangkit, Pak. Tuhan Yesus sudah kembali ke surga, gimana ini? Itu dia mengklaim kalau dia bangkit pertama. Oke. Nah, kalau kita bandingkan sama Yesus jauh, Pak. Sama Isa yang diangkat. Henokh lah. Bangkit. Bandingkan ke Henokh lah kalau enggak. Iya. Nah, terus pada kenyataannya di situ kan ketika dia bangkit, ternyata Musa udah bangkit duluan. Terus mana? Dan dia melihat Musa udah bergantungan di atas arsy. Bergantungan ini gimana ini maksudnya ini? Maksudnya mau naik kayak arsy itu kayak ada tangganya gitu. Nah, namun saat itu aku melihat dia pertama kali dibangkitkan. Namun saat itu aku melihat Musa sedang berpegangan sangat kuat di sisi arsy. Jadi siapa duluan yang bangkit kalau begitu? Maksudnya sedang berpegang sangat kuat di sisi arsy ini arsy mau lari, Pak. Makanya dia harus pegang kuat. Nggak tahu, Pak. Mungkin arsinya mau terbang kali, Pak. Oh, itu kayak macam karpet terbang gitu ya, Pak? Makanya harus pegang kuat biar nggak jatuh gitu. Nah, iya, terus Mr. M-nya nggak berpegang pada arsi. Berarti yang bangkit duluan siapa? Ya Musa dong. Itu yang kayak gini-gini, Pak. Jadi susah seperti gimana mengklaim dirinya yang pertama kali, tapi ada juga kejujurannya kalau dia melihat Musa dan sudah bangkit. Ya. Efeknya itu tadi, kesuksesannya itu. Jadi kalau mereka mengatakan Mr. M sudah di surga, ya ini Bukhari 3156 berarti bohong dong. Oh, mungkin dia sukses membohongi umatnya dong kalau gitu. Ya, bisa jadi, Pak. Sedangkan dongeng-dongeng aja bisa masuk. Oke. Setelah melihat kurang lebihnya video si Scott tadi, kita cukup senyumin saja. Kenapa saya berkata seperti itu? Sebenarnya apa yang mereka bahas tersebut dengan percaya diri malah memperlihatkan dan mempertontonkan kekeliruan dan pemikiran mereka yang sangat minim tentang keyakinan Islam. Baik, mari kita bahas. Saya kutip dulu hadis yang dipermasalahkan oleh orang-orang yang penuh percaya diri ini ya. Telah bercerita kepada kami Abu al-Yaman, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az-Zuhri berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman dan Sa'id bin Al-Musayyab bahwa Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, ada dua orang laki-laki yang sedang saling mencaci, yang satunya seorang Muslim dan satunya lagi orang Yahudi. Berkata ia laki-laki Muslim, demi zat yang telah memilih Muhammad untuk seluruh alam, dia bersumpah dengan cara sumpah yang semestinya sebagai Muslim. Dan berkata laki-laki Yahudi,
demi zat yang telah memilih Musa untuk seluruh alam." Seketika itu laki-laki muslim mengangkat tangannya dan menampar orang Yahudi itu. Maka orang Yahudi itu pergi menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengabarkan peristiwa yang terjadi antara dirinya dan orang muslim itu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil orang muslim itu dan bertanya perihal kejadian itu. Lalu orang muslim itu memberitahu beliau. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu lebihkan aku terhadap Musa, karena nanti saat seluruh manusia dimatikan dan akulah orang yang pertama kali dibangkitkan atau dihidupkan. Namun saat itu aku melihat Musa sedang berpegangan sangat kuat di sisi arsy. Aku tidak tahu apakah dia termasuk orang yang dimatikan lalu bangkit lebih dahulu daripadaku, atau dia termasuk di antara orang-orang yang dikecualikan atau tidak dimatikan." Nah, ketika membaca hadis tersebut, tentu kita mengetahui bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang pertama dibangkitkan adalah saat hari akhir. Ketika semua manusia akan dibangkitkan, maka Nabi Muhammadlah orang pertama yang akan dibangkitkan. Disebutkan dari hadis yang diceritakan oleh Abdullah bin Salam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang pertama yang kuburannya terbelah untuk hari kebangkitan pada akhir zaman kelak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku adalah pemimpin anak Adam dan orang yang pertama kali tanahnya terbelah. Aku juga orang yang pertama memberi syafaat dan yang diberi syafaat. Di tanganku ada panji pujian dan di bawahku ada Adam dan orang-orang di bawahnya." Hadis riwayat muttafaq alaih. Dalam riwayat lainnya, Ibnu Katsir dan Abu Sa'id Al-Hudri radhiyallahu an yang pernah mengutip sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan hal serupa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku merupakan pemuka keturunan Adam alaihissalam pada hari kiamat dan panji pujian berada di tanganku. Meskipun begitu, aku tidak sombong. Pada hari itu semua nabi, mulai dari Adam dan selainnya, berada di bawah panjiku. Aku adalah orang yang pertama kali membelah bumi. Meskipun begitu, aku tidak sombong." Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Hibban. Nah, sekarang begini. Ketika orang-orang Kristen yang penuh percaya diri tersebut mengklaim bahwa hadis tersebut kontradiksi karena Nabi Muhammad mengaku bahwa dialah yang akan dibangkitkan pertama kali di akhir zaman, tapi ternyata ketika Nabi Muhammad bangun, dia melihat Nabi Musa yang berpegangan di sisi arsy. Dan itu menjadi salah satu kesuksesan Nabi Muhammad dalam hal sukses membohongi umatnya. Ini adalah hal yang membuat saya agak menahan tawa ya. Saya kutip sepotong kalimat hadis yang dipermasalahkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu lebihkan aku terhadap Musa, karena nanti saat seluruh manusia dimatikan dan akulah orang yang pertama kali dibangkitkan atau dihidupkan. Namun saat itu aku melihat Musa sedang berpegangan sangat kuat di sisi arsy. Aku tidak tahu apakah dia termasuk orang yang dimatikan lalu bangkit lebih dahulu daripadaku, atau dia termasuk di antara orang-orang yang dikecualikan atau tidak dimatikan." Nah, di sini saya penggal per kalimat ya biar mudah untuk dipahami. Janganlah kamu lebihkan aku terhadap Musa. Artinya, Rasulullah tidak ingin dan memang kita tidak boleh membanding-bandingkan para nabi Allah antara satu dengan yang lain, karena mereka telah diberi kelebihan dan mukjizat masing-masing. Kalimat berikutnya, "Saat seluruh manusia dimatikan dan akulah orang yang pertama kali dibangkitkan atau dihidupkan, namun saat itu aku melihat Musa sedang berpegangan sangat kuat di sisi arsy." Nah, kalimat ini adalah suatu kepastian. Saya ulang, suatu kepastian bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang pertama kali dibangkitkan di antara seluruh manusia pada hari akhir. Ingat, seluruh manusia. Nah, apakah Nabi Musa termasuk manusia? Jelas. Kalimat berikutnya, "Aku tidak tahu apakah dia termasuk orang yang dimatikan lalu bangkit lebih dahulu daripadaku, atau dia termasuk di antara orang-orang yang dikecualikan atau tidak dimatikan." Nah, pasti banyak yang bingung dengan kalimat ini. Sederhananya begini,
Jika Nabi Musa adalah manusia dan dia mengalami kematian, tentu yang dibangkitkan pertama kali adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah suatu kepastian dari Allah. Jika Nabi Musa terlihat setelah Rasulullah bangkit, itu berarti Nabi Musa tidak mengalami kematian atau termasuk di antara orang-orang yang dikecualikan atau tidak dimatikan. Makanya Rasulullah mengatakan hal seperti itu. Paham atau belum? Saya kasih analogi sederhananya begini. Esa yang baru bangun dari tidurnya melihat temannya Sirina bangun. Info valid, maka Esa yang baru bangun ini memiliki dua perkiraan dalam pikirannya. Ini Sirina baru bangun atau memang dari semalaman gak tidur. Jika Sirina ternyata tidur dan baru bangun, juga tentu ada jeda walaupun itu sepersekian detik di mana Esa yang lebih awal bangun. Tapi kalau ternyata ketika Esa bangun, Sirina sudah terlihat bangun, tentu dapat dipastikan bahwa semalaman Rina tidak tidur. Ingat ya, Esa bangun pertama kali ini adalah sebuah kepastian. Jadi terlalu instan jika menyimpulkan dari bunyi hadis bahwa ternyata Nabi Muhammad baru bangun, lantas ternyata Nabi Musa sudah bangun duluan. Inilah bahasa sastra. Loh Esa, bukannya Nabi Muhammad pernah bertemu dengan Nabi Musa dan Nabi Isa saat melakukan Mi'raj kan? Artinya mereka telah dibangkitkan lebih awal dong. Sekali lagi saya tegaskan bahwa konteks hadis adalah pada saat hari akhir kelak. Apakah ada yang bisa membuktikan bahwa Nabi Musa dan Nabi Isa bertemu dengan Rasulullah saat Mi'raj dalam bentuk jasad fisik atau roh? Kan tidak ada yang bisa memastikan hal tersebut. Terus, bagaimana dengan Nabi Isa yang diselamatkan oleh Allah? Tentu dalam hal ini sebagai umat muslim kita mempercayai Nabi Isa belum mengalami kematian, tetapi dia ditidurkan atau diwafatkan oleh Allah. Ini sudah pernah saya bahas ya. Begitu juga seperti halnya kita sebagai manusia pada umumnya, di mana ketika tidur kita diwafatkan atau ditidurkan oleh Allah. Jiwa kita dalam genggamannya, kemudian Allah mengembalikannya saat kita terbangun kembali. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 25 yang berbunyi, Allah berfirman, "Di bumi itu kamu hidup dan di bumi itu kamu mati dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan." Nah, jadi sangat jelas firman Allah Subhanahu wa taala. Konteks Rasulullah sebagai manusia yang pertama kali dibangkitkan adalah pada saat hari akhir kelak, di mana seluruh manusia akan ikut dibangkitkan pula. Dan berdasarkan Al-A'raf ayat 25 tersebut, Nabi Musa dan Isa belum mengalami fase kematian dan kebangkitan karena settingnya terjadi di bumi. Makanya kelak Nabi Isa akan turun kembali ke bumi untuk menyelesaikan misinya dan mengalami kematian di bumi pula. Loh, tapi Esa, menurut kami Yesus itu sudah bangkit dan sekarang ada di sorga. Itu kan menurut keyakinan Kristen Anda. Ketika Anda membawa hadis, tentu saya akan menjawab sesuai keyakinan Islam saya. Masa Anda mau mix keyakinan Anda dengan membawa hadis dari keyakinan yang lain? Kan dagelan Anda itu. Sekarang begini deh, jika membicarakan kebangkitan Yesus dalam keyakinan Kristen, ini tidak ada kepastian alias masih menjadi polemik tentang kenaikan Yesus di sorga. Mau tahu? Kalau tolak ukur mereka Yesus yang bangkit duluan, tentu sangat banyak manusia yang telah mati kemudian bangkit kembali. Contoh, ini ada dalam Matius 27 ayat 51-53. Waktu Yesus mati, tiba-tiba tirai yang tergantung pada pintu ruang kudus di dalam rumah Allah robek sendiri dari atas ke bawah menjadi dua bagian. Lalu terjadilah gempa bumi, dan batu-batu besar terbelah. Kuburan-kuburan pun terbuka, lalu banyak orang saleh yang sudah mati hidup kembali dan keluar dari kuburannya masing-masing. Sesudah Yesus hidup kembali dari kematian, mereka masuk ke kota suci Yerusalem dan dilihat oleh banyak orang. Jadi kejadian ini pada saat Yesus telah mati dan orang-orang kudus yang mati hidup kembali. Duluan mana bangkitnya? Yesus atau orang-orang kudus? Tentu yang duluan bangkit adalah orang-orang kudus, karena saat mereka bangkit, Yesus baru mengalami kematian. Berikutnya, pada masa itu setelah Yesus Kristus bangkit,
Prajurit-prajurit Roma dan para imam kepala beserta dengan tua-tua bersepakat membuat berita palsu dan mengatakan bahwa murid-murid Yesus bersekongkol untuk datang mencuri mayatnya. Nah, ini ada dalam Matius 28 ayat 11-13. Philip Yancey mengatakan hal ini demikian. Tentu saja sebenarnya ada persekongkolan, tapi bukan yang digerakkan para murid Yesus, melainkan oleh penguasa yang harus menghadapi fakta yang memalukan kuburan kosong. Mereka bisa saja menghentikan semua desas-desus liar tentang kebangkitan dengan sekedar menunjuk kuburan yang dimateraikan atau menunjukkan mayat. Tapi materai dipecahkan dan mayatnya tidak ada, jadi diperlukan keterangan palsu atau resmi. Berikutnya, kemudian ada yang pendapat lain mengenai alasan mengapa kebangkitan Kristus itu tidak benar. Alasannya yaitu karena para wanita yang datang ke kubur Yesus pada waktu hari gelap ternyata mendatangi tempat yang salah. Berikutnya, yang lain mengatakan bahwa Yesus tidak benar-benar mati, dia hanya mengalami ketidaksadaran atau keadaan koma dalam kubur. Setelah sadar, dia bangkit dan melewati para penjaga, kemudian pergi kepada murid-muridnya. Murid-muridnya menyimpulkan bahwa dia telah bangkit dari kematian. Dia atau Yesus Kristus mati tidak lama setelah peristiwa itu. Pandangan ini dianut oleh Albert Schweitzer dalam bukunya The Quest of the Historical Jesus in the English Translation. Berikutnya, D.H. Lawrence mengemukakan teori yang sama sekali berbeda mengenai Yesus Kristus tidak mengalami kematian. Lawrence percaya bahwa Yesus pergi ke Mesir dan jatuh cinta dengan pendeta wanita ISIS. Pandangan yang lain menyebutkan bahwa para murid mengalami halusinasi tentang kebangkitannya. Mereka sebenarnya tidak benar-benar melihat Yesus. Itu hanya pengalaman mereka dan bukan fakta yang sesungguhnya. Pandangan ini dianut oleh Hugh Schonfield dalam bukunya The Passover Plot, terbitan tahun 1966, yang mengatakan, "We are not dealing in the Gospels with hallucinations, with psychic phenomena or survival in the spiritualist sense." Halaman 159. Lebih jauh lagi dia mengatakan, "What emerges from the records is that various disciples did see somebody, a real living person. Their experience were not objective." Halaman 173. Berikutnya, Spinoza, salah satu filsuf abad 17, adalah seorang yang sangat rasionalis. Dia tidak percaya akan kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan Kristus dianggap sebagai peristiwa yang tidak logis. Baginya, kekristenan merupakan agama yang non-proporsional, agama tanpa dasar kepercayaan. Dia menyimpulkan bahwa kekristenan ortodoks berpijak kepada Paulus yang telah menjadi bagian dari kebenaran kebangkitan Kristus, yaitu agama tanpa pengharapan. Bultmann dengan teologi demitologisasinya juga menolak peristiwa kebangkitan Kristus. Baginya, kebangkitan Kristus itu terjadi dalam mitos, namun faktanya tidak pernah terjadi. Mukjizat dan kebangkitan Kristus bukanlah sebuah peristiwa historis, melainkan superhistoris. Di antara sekian banyak pandangan yang dituliskan ini, masih ada pandangan yang lain yang tidak dibahas di dalam artikel ini. Berikutnya, kebangkitan termasuk doktrin utama bagi umat Kristen. Paulus mengatakan, "Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu." Nah, ini terdapat dalam 1 Korintus 15 ayat 17. Doktrin kebangkitan menegaskan bahwa 3 hari setelah kematiannya di kayu salib, Yesus dibangkitkan oleh Tuhan, atau Yesus meninggal hari Jumat, bangkit hari Minggu. Sebenarnya kita tidak perlu secara panjang lebar membuktikan benar tidaknya kebangkitan Yesus, sebab seperti telah kita simpulkan di depan, Yesus tidak meninggal saat disalib. Beliau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat murid-muridnya, disembuhkan dan dikeluarkan dari kubur. Hilangnya Yesus dari kubur itulah yang diyakini pemeluk Kristen sebagai kebangkitan Yesus dari kubur. Nah, dalam simposium menyambut Yesus di tahun 2000 yang diselenggarakan oleh Oregon State University Amerika Serikat Februari tahun 1996 silam, seperti dilaporkan mingguan Newsweek edisi 8 April 1996,
menegaskan doktrin kebangkitan itu mendapat gugatan-gugatan kritis. Nah, umat Kristen sendiri terbagi menjadi dua kelompok dalam memahami kebangkitan. Kelompok pertama memahami bahwa kebangkitan dari kubur berarti Yesus meninggal kemudian bangkit. Sedangkan kedua memahami bahwa dimaksud kebangkitan adalah bangkit dari penyaliban, yang berarti Yesus belum meninggal saat disalib. Kenyataan lain juga membuktikan kian runtuhnya keyakinan umat Kristen tentang kebangkitan dari hasil segi tentang kebangkitan yang dilakukan Kenneth L. Woodward terhadap umat Kristen Amerika tahun 1994. Dapat dilihat terjadinya penurunan keyakinan itu. Pada tahun 1994, 87% responden menyatakan percaya Yesus dari kematiannya. Sedangkan tahun 1996 merosot tinggal 70%. Gerd Lutman, seorang sarjana yang menekuni kajian perjanjian baru asal Jerman, menolak alasan apapun tentang doktrin kebangkitan itu tidak lebih dari formula kosong. Menurut Lutman, kebangkitan yang diriwayatkan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu seluruhnya berasal dari Rasul Petrus. Dan apa yang dilihat Petrus tentang Yesus hanyalah khayalannya. Itu terjadi karena kesedihannya yang berlebihan atas kematian Yesus. David Frederick dalam The Life of Jesus critically examined, seperti dikutip umat, meyakini bahwa orang-orang Kristen pertama dahulu telah membuat mitos-mitos dan cerita-cerita bohong tentang Yesus. Sedangkan riwayat Injil yang 4 itu baru ditulis 40 tahun setelah kematian Yesus. Itu pun para periwayat Injil menuliskan riwayatnya dengan khayalan dan pemahaman mereka masing-masing. Nah, apa yang dikatakan Frederick benar. Dari 4 karangan Injil yang berkaitan dengan kebangkitan dan penampakan diri Yesus, terdapat banyak hal yang kontradiktif. R.P. Rogut dalam bukunya Initiation Evangel memberikan contoh yang kontradiktif, antara lain daftar nama wanita yang datang ke kubur tidak sama, hari penampakan yang berbeda, dan tempat penampakan Yesus tidak sama. Nah, jadi kesimpulannya, sebelum Anda membahas sebuah hadis dengan klaim nekat, Anda harusnya lebih memikirkan doktrin dalam keyakinan Anda, apa sudah benar atau tidak. Keyakinan sendiri masih polemik, kok nekat membahas hadis yang derajatnya jauh dibanding kitab Anda dalam hal keakuratan, kebenarannya, dan sebagainya. Ini namanya mencoba menertawakan rumah orang, padahal rumahnya sendiri mau runtuh akibat bahan-bahan bangunannya asal milih aja, jadinya nggak kokoh. Dan untuk pembahasan ini saya akan bagi menjadi beberapa sesi ya, mengingat nanti durasi kepanjangan. Saya rasa cukup, dan nasihat untuk kali ini adalah, wahai makhluk yang bersabar, sabar itu memang berat karena hadiahnya sorga. Coba kalau gampang, hadiahnya paling kipas angin. Akhirul kalam, semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.